Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri Aina Nurafia dengan NPM 2059011, lalu Listia Utaminingsih dengan NPM 20514, Rizky Maulana dengan NPM 20593, Siti Aisyah dengan NPM 20536, Ananda Nurjam-Jam dengan NPM 20597, Raya Sita dengan NPM 20598, Rahma dengan NPM 20599, dan Aris dengan NPM 2059662. Nah, rekan-rekan sekalian, pasti kita sudah tidak asing lagi mengenai etika. Banyak sekali orang yang berbicara bahwa kita hidup harus beretika. Lalu, apa pengertian dari etika itu sendiri? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir, dan kepribadian seseorang. Nah, maksud dari pengertian ini yaitu etika dapat membentuk suatu kepribadian seseorang, suatu watak seseorang, suatu cara berpikir seseorang. Misalnya, ada orang yang selalu ramah, sopan, dan santun, maka dapat dilihat bahwa orang tersebut beretika baik dan mempunyai kepribadian yang baik. Lalu, secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Maksud dari pengertian ini yaitu etika berkaitan dengan adat kebiasaan. Seperti contoh, ada seorang anak yang terlahir dari keluarga ibunya seorang guru dan ayahnya seorang tentara. Dia selalu hidup disiplin karena didikan orang tuanya dan suasana rumahnya. Oleh karena itu, anak tersebut akan beretika dan berkepribadian yang disiplin. Nah, dapat kita simpulkan bahwa etika berkaitan dengan nilai. Apa maksudnya? Nah, etika berkaitan dengan nilai ini maksudnya orang dapat menilai kita dari etika kita. Misalnya, orang menilai kita dari sikap kita, dari watak kita, dari adat, dari cara berpikir kita. Selanjutnya adalah aliran-aliran etika. Di dalam bidang filsafat, terdapat beberapa aliran etika yang dikenal seperti etika keutamaan, etika teleologis, dan etika deontologis. Yang pertama adalah etika keutamaan. Etika keutamaan merupakan teori yang mempelajari keutamaan atau virtu. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Nah, jadi di dalam etika ini itu tidak mempersoalkan akibat atau dampak dari suatu tindakan yang kita lakukan, tetapi lebih mempersoalkan atau lebih menekankan kepada pengembangan moral pada diri tiap individu. Jadi orang itu tidak hanya melakukan perbuatan baik, tetapi orang itu menjadi orang yang baik pula. Nah, karakter moral ini bisa dibentuk atau diasah melalui meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh besar. Nah, namun etika ini juga memiliki kelemahan, yaitu kelemahan ini juga bisa terjadi pada masyarakat yang majemuk, karena tokoh yang dijadikan panutan itu juga pastinya berbeda-beda. Nah, jadi konsep dari kebaikan itu sendiri juga pastinya akan beragam. Untuk mengatasi masalah ini bisa dengan cara mengarahkan keteladanan itu tidak pada figur tokoh tersebut, melainkan kepada perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut, sehingga bisa juga diperoleh poin-poin penting dari karakter yang bermoral itu seperti apa. Nah, contoh dari etika keutamaan ini adalah seorang pengusaha yang mengambil suatu keputusan itu secara adil dalam suatu perusahaan. Nah, ada beberapa watak nilai yang terkandung di dalam etika keutamaan, seperti adil, sopan, baik, murah senyum, dan mau bekerja sama.
Nah, yang kedua itu adalah etika teleologis. Etika teleologis ini merupakan teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Jadi, di dalam etika ini, itu menurut etika ini itu baik buruknya suatu tindakan itu dilihat dari tujuan atau akibat, dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi etika ini juga lebih bersifat situasional, artinya itu lebih memilih mana yang membawa dampak baik atau mana yang berakibat baik, meskipun harus melawan aturan ataupun kewajiban yang ada. Nah, contoh dari etika teleologis ini misalnya sedang terjadi bencana gempa bumi atau banjir. Nah, kan dalam keadaan seperti itu akan sulit untuk memenuhi suatu kewajiban. Contohnya kewajiban menggunakan helm bagi pengendara bermotor di jalan raya itu sulit dilakukan karena mereka itu sedang fokus pada satu tujuan, yaitu untuk mencari keselamatan. Nah, contoh-contoh aliran dari etika teleologis ini adalah hedonisme dan utilitarianisme. Yang terakhir itu ada etika deontologis. Etika deontologis ini merupakan teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Nah, jadi menurut etika deontologis ini, baik buruknya suatu tindakan itu dilihat dari apakah suatu tindakan itu sudah sesuai apa tidak dengan suatu kewajiban. Nah, jadi etika ini itu tidak mempersoalkan atau tidak mempermasalahkan akibat dari suatu tindakan yang kita lakukan. Nah, ada beberapa takaran kebaikan atau ukuran kebaikan dari etika deontologis ini adalah kewajiban, kemauan, serta bekerja keras. Nah, contoh dari etika deontologis ini adalah jika seseorang mendapatkan tugas dan dia melaksanakannya sesuai dengan tugas yang telah diberikan, itu dinilai benar. Nah, akan dinilai salah itu apabila dia tidak melakukan tugas tersebut atau tidak melakukan suatu kewajiban tersebut. Selanjutnya adalah etika Pancasila. Nah, etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, suatu tindakan atau perilaku itu dinilai baik itu bukan semata-mata sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi perilaku atau tindakan tersebut juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila ini terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Nah, kelima nilai-nilai tersebut itu membentuk sikap atau perilaku masyarakat Indonesia dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi yang pertama itu sila ketuhanan. Sila ketuhanan ini mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua itu ada sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan ini mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang ketiga yaitu ada sila persatuan, yaitu mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, serta rasa cinta tanah air. Yang keempat yaitu sila kerakyatan, mengandung dimensi nilai berupa sikap, menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, serta tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Yang terakhir yaitu ada sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Dapat kita bayangkan, apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi tuntutan bagi para penyelenggara negara, maka negara kita bisa hancur. Nah, ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat.
terutama generasi muda. Dekadensi moral terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, minimnya kejujuran, dan terakhir, terjadinya tawuran di kalangan pelajar. Semua itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia kan? Oleh sebab itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan sejak pendidikan sekolah dasar. Kedua, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Keempat, banyaknya pelanggaran hak-hak asasi manusia yang melanda negara Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, KDRT, pelecehan seksual, dan lain-lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Nah, kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat menambahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dan kehidupan antarumat beragama dan meluluhlantarkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga masyarakat Cendungan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan. Kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Kesemuaan yaitu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. 2. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu kebijakan dan kearifan. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan
solidaritas sosial menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. 4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah atau mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. 5. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika terbagi ke dalam 3 zaman. Yang pertama, zaman Orde Lama. Yang kedua, zaman Orde Baru. Dan yang ketiga, zaman era reformasi. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika ini masih berbentuk sebagai filosofische Grundlage atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila dalam Orde Lama ini belum ditegaskan kembali ke dalam sistem etika, hanya sebatas pandangan moral. Masyarakatnya pun telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang disebut oleh Bapak Presiden Soekarno dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua yaitu zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru ini, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalisasikan ke dalam wadah BP7. Apa sih P4 itu? Jadi, P4 itu adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disingkat dengan P4 atau bisa disebut sebagai Eka Prasetya Pancakarsa. Artinya, sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Sedangkan BP7 ialah Badan Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan, Pedoman dan Penghayatan Pengamalan Pancasila atau disingkat dengan BP7 yang merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukannya di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Perlu diketahui bahwa ada sebanyak 187 butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila yang merupakan hasil penemuan dari para peneliti BP7. Yang ketiga yaitu pada zaman era reformasi. Pada zaman era reformasi ini, Pancasila sebagai sistem etika sudah ada, tetapi tenggelam kembali karena adanya abuse of power, artinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan yang tindakannya ini dapat melanggar hukum, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang inilah yang mengakibatkan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Konteks ini dapat kita temukan pada seluruh etnik di Indonesia. Namun, yang saya contohkan di sini adalah orang Minangkabau, di mana orang Minangkabau ketika sedang bermusyawarah, dia menggunakan prinsip-prinsip yaitu bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Nah, ada berbagai macam kearifan-kearifan lokal yang bertebaran di seluruh Indonesia ini dan tentu membutuhkan penelitian khusus dan mendalam untuk mengartikan bahwasanya ada sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan terlebih dahulu bahwasannya konteks ini terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Di Orde Baru itu mulai diselenggarakan pemilu dengan semangat demokrasi yang sangat-sangat membara pada waktu itu dan diikuti oleh banyak partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik. Apa saja? Yaitu pertama adalah PNI, kedua Parpusi, PNU, dan PKI pada waktu itu. Dan dapat dikatakan bahwasanya pemerintah di zaman Orde Lama itu mengikuti sistem etika Pancasila pada waktu itu. Ya, kemudian setelah Orde Lama selesai, muncullah Orde Baru.
Orde Baru ini diletakkan dalam bentuk penataran P4. Dan pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia yang seutuhnya. Jadi di zaman Orde Baru ini mulai dikobarkan bahwasanya manusia yang seutuhnya itu yang seperti apa sih? Nah, menurut pada zaman Orde Baru, manusia yang seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah era reformasi. Pada era reformasi ini bisa dibilang tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mulai menyadari bahwasanya demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Baik, itu saja yang saya sampaikan mengenai materi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan sumber politik Pancasila sebagai sistem etika. Sumber politik Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Hans Kelsen, hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, maka akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, maka akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas, sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, dan norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Argumentasi tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Orde Lama, berupa sikap otoriter dalam pemerintah, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Era reformasi, berupa kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya muncul anarkisme, pemaksaan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Sekian.